Dan alangkah terkejutnya, Pak Abu Syuhud melihat ada jasad manusia berjenis kelamin laki-laki yang sudah membusuk dengan posisi telungkup. Wah, ini mah bukan bangkai hewan, tapi bangkai manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai lur, ketemu lagi dengan saya Lut Harel. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Untuk kali ini, aku akan membahas kasus yang sempat viral kemarin, yaitu kasus penemuan jasad dalam toren air di Tangerang Selatan. Kasus ini awalnya menjadi misteri sebelum identitas jasad tersebut dapat diidentifikasi. Publik pun bertanya-tanya, siapa orang ini sebenarnya? Dan kenapa dia bisa masuk dan tewas di dalam toren air? Apakah dia menjadi korban pembunuhan atau murni kecelakaan? Oke, untuk itu kita akan bahas kasus ini dalam segmen Desus Delik Kasus. Minggu 26 Mei 2024, istri Pak Sutrisno, keluarga yang punya toren air, mengeluh kepada Pak Sutrisno karena air di rumahnya berwarna keruh dan berbau busuk. Lalu istrinya Pak Sutrisno ini menyuruh Pak Sutrisno untuk membersihkan toren air di rumahnya. Tapi saat itu Pak Sutrisno menolak karena seminggu yang lalu baru saja ia bersihkan. Bahkan dibiarkanlah saja dengan kondisi seperti itu. Dengan terpaksa keluarga Pak Sutrisno pun tetap menggunakan air dari toren untuk keperluan sehari-harinya, seperti untuk mandi, gosok gigi, masak, dan juga berwudu. Lalu keesokan harinya, yaitu hari Senin 27 Mei 2024, air yang keluar dari keran warnanya semakin keruh. Udah gitu semakin berbau busuk, bahkan sedikit berbusa. Dan ketika kena kulit, sedikit terasa agak licin. Pak Sutrisno sendiri pun mulai merasa terganggu dengan kondisi air di rumahnya. Hingga akhirnya mau nggak mau dia harus mengecek toren air di rumahnya itu. Pak Sutrisno pun menduga mungkin ada bangkai hewan di dalam toren airnya. Karena kalau kotor kayaknya nggak mungkin, karena baru saja dibersihkan seminggu yang lalu. Pak Sutrisno mengajak bapak mertuanya yang bernama Pak Abu Syuhud untuk naik dan mengecek toren air yang lokasinya di belakang rumah Pak Sutrisno. Dipanjatlah penyangga toren air di rumahnya. Saat itu Pak Sutrisno melihat ada lalat hijau yang berterbangan di sekitar toren airnya, yang mengindikasikan kalau mungkin memang ada bangkai di dalam toren airnya. Pak Sutrisno mengira mungkin itu bangkai kucing atau musang, karena hewan itulah yang sering berkeliaran di sekitar rumahnya. Saat Pak Sutrisno sudah di atas dan mulai mencoba membuka penutup toren dengan cara memutarnya ke sebelah kiri, baru sekitar 2 atau 3 putaran, yang mana penutup toren sudah mulai terbuka sekitar 10 cm, bau busuk yang sangat menyengat pun keluar dari dalam toren air. Saat itu Pak Sutrisno juga sempat melihat sedikit dari celah lubang toren yang sudah mulai terbuka, di mana dia melihat seperti ada benda yang menyerupai bantal. Tapi karena Pak Sutrisno tidak tahan dengan bau busuk yang sangat menyengat itu, akhirnya dia pun memutuskan untuk gantian dengan mertuanya. Duh, nggak kuat aku dengan baunya, Pak. Coba Bapak saja yang buka deh. Singkat cerita, Pak Abu Syuhud pun memanjat dan langsung membuka penutup toren dengan cepat hingga berhasil terbuka full. Dan alangkah terkejutnya, Pak Abu Syuhud melihat ada jasad manusia berjenis kelamin laki-laki yang sudah membusuk dengan posisi telungkup. Wah, ini mah bukan bangkai hewan, tapi bangkai manusia. Kaget kan mereka berdua? Akhirnya mereka berdua pun segera melaporkan penemuan tersebut ke pihak desa. Lalu pihak desa pun segera melaporkannya ke Polsek Pondok Aren. Kemudian sekitar jam setengah 7 malam, pihak kepolisian beserta tim Inafis datang ke rumahnya Pak Sutrisno. Awalnya petugas berusaha untuk mengangkat jasad tersebut lewat lubang toren, tapi karena kondisi jenazah sudah membengkak, membuat tidak bisa diangkat lewat lubang tersebut. Hingga akhirnya setelah 3,5 jam, barulah jasad tersebut bisa dievakuasi dengan cara memotong toren menggunakan gerinda potong. Dan terlihat jelas jasad tersebut dalam keadaan sudah membengkak dengan sekujur tubuh yang telah membiru. Jasad itu tidak membawa identitas, jadi untuk keperluan identifikasi, polisi membawa jasad itu ke Rumah Sakit Polri untuk dilakukan otopsi. Polisi untuk sementara hanya melihat ada ciri khas dari jasad tersebut, yaitu sebuah tato di punggungnya yang bertuliskan Devoy. Dah tuh, ramaikan kasus ini.
Beritanya pun segera menyebar luas di medsos. Sebelumnya di hari Sabtu, tanggal 20 Mei 2024, pada pukul setengah 12 malam, ada tetangga Pak Sutrisno yang bernama Pak Yogi mengaku sempat mendengar suara gaduh mirip seperti orang yang sedang bertengkar. Tak hanya itu, Pak Yogi juga mengaku mendengar suara seperti orang yang sedang tercekik. Sumber suara sendiri diduga memang dari belakang rumah Pak Sutrisno, yang mana pas banget dengan letak toren air. Mendengar suara aneh tersebut, Pak Yogi saat itu segera keluar untuk mengecek keadaan. Pak Yogi mengira kalau itu adalah suara Pak Sutrisno yang sedang cekcok dengan istrinya. Takut kenapa-napa, dia pun menghampiri rumah Pak Sutrisno kan. Dan saat itu, dia ketemu dengan anaknya Pak Sutrisno. Pak Yogi pun bertanya, "Nak, Bapak ada di rumah?" "Gak ada, Pak. Bapak lagi keluar main badminton, Pak." "Oh alah, kamu tadi dengar suara gaduh nggak di belakang rumah?" "Iya dengar, Pak. Saya kira itu suara kuntilanak." Dah kan, akhirnya berlalulah hari itu. Akhirnya hasil otopsi jasad tanpa identitas dalam toren itu pun keluar. Polisi mengkonfirmasi kalau jasad tersebut sudah dapat diidentifikasi. Dia adalah Devi Karmawan alias Devoy 27 tahun. Identifikasi terbantu karena ada keluarga yang melapor dan mengaku sebagai kakak dari jasad tersebut. Dia memastikan kalau jasad itu adalah adiknya dari tato di belakang punggungnya yang bertuliskan Devoy, yang mana itu adalah nama julukan adiknya. Devi ini juga merupakan tetangga Pak Sutrisno yang jarak rumahnya hanya sekitaran 100 meter dari rumah Pak Sutrisno. Dari hasil otopsi tidak ditemukan bekas luka yang mencurigakan. Devi juga dinyatakan bebas dari pengaruh alkohol, namun saat screening ditemukan adanya kandungan zat terlarang dalam tubuhnya, yaitu narkotika. Ternyata Devi ini memang bagian dari pengedar obat-obatan terlarang yang terkoneksi dengan jaringan di lapas. Namanya juga tercatat dalam daftar pencarian orang, atau dengan kata lain dia adalah seorang buronan polisi. Polisi menyimpulkan kemungkinan Devi masuk ke toren karena menghindari sergapan polisi pada tanggal 25 Mei. Karena pada saat itu polisi memang sedang melakukan operasi penyergapan buronan narkoboy. Jadi kronologi singkatnya pada waktu itu gini lur. Pada tanggal 25 Mei 2024, polisi berhasil menangkap seorang kurir narkoba bernama Abdul Aziz di rumahnya di daerah Pondok Aren. Dalam penangkapan ini, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa 5 klip sabu seberat 1,6 gram. Nah, dari hasil interogasi Aziz, polisi mendapatkan 3 nama lain sindikat pengedar sabu. Mereka adalah Perong, Dwi, dan juga Devoy. Aziz juga mengatakan di mana basecamp mereka ini, yang mana adalah sebuah rumah kosong di Pondok Aren. Mendapatkan informasi berharga dari Aziz, polisi segera bertindak cepat untuk menyergap mereka. Tapi sayang, saat polisi datang, mereka semua sudah tidak ada di tempat, dan nama-nama mereka pun dicatat dalam daftar pencarian orang atau DPO. Nah, saat penyergapan itulah, kemungkinan si Devi ini sebenarnya ada di rumah kosong tersebut, tapi dia segera kabur tepat saat polisi datang. Karena saking takutnya dan juga dalam pengaruh narkoboy, akhirnya Devi memutuskan untuk masuk ke dalam toren air Pak Sutrisno, yang mana sebenarnya letaknya agak sulit dijangkau oleh orang. Tapi mungkin karena alasan itulah Devi masuk ke dalam toren air. Dia mengira kalau polisi pasti tidak akan menemukannya, dan dia juga bakal selamat dari kejaran polisi. Ya, walaupun memang benar akhirnya dia selamat dari kejaran polisi, tapi naasnya dia malah tewas di dalam tempat persembunyiannya. Hal ini kemungkinan karena dia terkunci nggak bisa keluar dari toren air, sedangkan air yang mulai mengisi toren dengan cepat menenggelamkan dirinya. Cuman di sini menurutku agak sedikit aneh lur. Maksudnya memang bisa menutup toren dari dalam ya? Perasaan kalau mau buka tutup toren ya dari luar kan? Karena pemutarnya ada di luar. Jadi kalau si Devi ini kekunci dari dalam, itu gimana caranya? Tentunya hal ini yang menimbulkan dugaan apakah ada yang mengunci Devi dari luar. Menurut kalian gimana lur? Coba komen di bawah. Kapolsek Pondok Aren, Kompol Bambang Askar mengatakan dalam jumpa pers, saat itu Devi memang masih dalam pengaruh barang terlarang. Dia mengalami ketakutan berlebih serta halusinasi hingga nekat masuk ke dalam toren air. Tentunya ya demi menghindari kejaran polisi. Pak Bambang Askar juga mengatakan dari hasil otopsi jasad Devi ditemukan algae sejenis ganggang di dalam paru-parunya. Artinya dia masuk ke dalam toren memang dalam keadaan masih hidup dan masih bernafas. Dan dari hasil urinnya juga positif mengandung narkoboy. Setelah kejadian ini, Pak Sutrisno sekeluarga ke rumah sakit untuk mengecek kondisi kesehatannya. Karena sudah menggunakan air dari rendaman mayat, yang mana pastilah mengandung bakteri dan zat berbahaya. Pak Sutrisno juga berinisiatif mengganti toren serta semua instalasinya seperti pipa saluran air dan juga bak mandi. Untuk menghilangkan trauma, Pak Sutrisno sekeluarga juga memilih tidur di rumah mertuanya. Dan itulah kasus penemuan jasad di dalam toren air. Ternyata jasad tersebut adalah seorang buronan narkoboy.
Oke lur, mudah-mudahan kisah ini bisa bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video lainnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.